warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, dan salam bahagia untuk kita semua. Rekan-rekan, Bapak Ibu guru, serta karyawan SMP Negeri 2 Selomerto, pada kesempatan kali ini hari Selasa 15 November tahun 2022, kita diberi kesempatan untuk mengikuti diseminasi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan budaya positif di lingkungan kelas yang nanti pada akhirnya akan menjadi budaya positif di sekolah kita tercinta. Mari kita mengikuti diseminasi yang akan disampaikan oleh Bapak Hadi Setyo Nugroho SPD MM ini dengan niat untuk menimba ilmu, dan apabila ada pertanyaan nanti bisa disampaikan kepada beliau Bapak Hadi. Kepada Pak Hadi Setyo Nugroho kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hadi Setyo Nugroho, calon guru penggerak angkatan 6 dari Kabupaten Wonosobo. Pada kesempatan yang baik ini akan menyampaikan diseminasi membangun budaya positif di sekolah yang merupakan modul 1.4 pada program pelatihan guru penggerak. Sebelumnya mari kita kilas balik sebentar tentang apa itu program pendidikan guru penggerak. Program pendidikan guru penggerak adalah program pendidikan kepemimpinan bagi guru untuk menjadi pemimpin pembelajaran. Salah satu tujuannya adalah untuk menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Perjalanan pendidikan guru penggerak melalui beberapa tahapan, di antaranya yang pertama tentunya adalah seleksi awal. Kemudian setelah lolos seleksi berikutnya adalah ada lokakarya perdana, dilanjutkan mengikuti kegiatan yang seluruhnya ada 3 modul. Sampai saat ini selama kurang lebih 2,5 bulan kami baru sampai pada modul 2. Ya. Semoga sampai dengan tahap terakhir nanti di modul 3 kami semuanya nanti bisa menyelesaikan dengan sebaik-baiknya. Harapannya juga bagi Bapak Ibu yang nantinya akan ikut program pendidikan guru penggerak juga tetap bersemangat. Kami perkenalkan beberapa aktivitas guru penggerak di LMS atau Learning Management System. Yang pertama adalah mulai dari diri. Pada mulai dari diri ini kita menuliskan segala sesuatu yang terkait dengan diri kita yang di dalamnya sesuai dengan modul yang kita pelajari. Kemudian berikutnya eksplorasi konsep. Ini biasanya yang terdiri dari beberapa bagian pemahaman. Di dalamnya kadang ada hal-hal baru yang selama kita menjadi guru atau bahkan selama kita kuliah ada informasi yang mungkin belum kita peroleh. Berikutnya ada kegiatan di ruang kolaborasi. Di ruang kolaborasi ini bagi kita saling berbagi, berdiskusi bersama teman-teman CGP tentang konsep yang sedang kita pelajari. Kemudian ada refleksi terbimbing yang difasilitasi oleh fasilitator maupun instruktur dan juga pengajar praktik. Kemudian yang selanjutnya adalah demonstrasi kontekstual. Pada kegiatan demonstrasi kontekstual berarti kita berupaya untuk mewujudkan konsep yang telah kita pelajari dalam sebuah kenyataan, dalam praktek kita. Kemudian kegiatan berikutnya adalah elaborasi pemahaman. Pada kegiatan ini biasanya dipandu oleh instruktur, bisa dari
kabupaten lain, bahkan juga dari provinsi lain. Beberapa yang telah mengisi pada kegiatan kami di antaranya ada yang dari Yogyakarta dan juga dari kabupaten lain. Kemudian ada kegiatan koneksi antar materi dari beberapa materi yang telah kita pelajari digabungkan untuk ditarik suatu kesimpulan. Dan yang terakhir adalah aksi nyata dari modul-modul yang sudah dipelajari. Disingkat, kegiatan tersebut adalah Alul Merdeka, yaitu M, E, R, D, dan K. Kemudian aksi nyata hanya ada satu bukti dari kemampuan atau tindakan menurut Marie Ebner Ansenberg. Yang pertama yaitu modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Di antaranya adalah filosofinya adalah menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Ini merupakan hal baru bagi kami karena seingat kami saat di bangku kuliah dulu belum mendapatkan secara detail tentang filosofi yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Mungkin bagi Bapak Ibu guru yang dulu pernah belajar di SPG ataupun mungkin dari PGSD mungkin sudah dikenalkan, tapi bagi kami ini merupakan hal baru sehingga kami ingin tahu sebenarnya apa saja sih filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Alasannya diantara adalah guru tidak boleh memaksakan murid agar mengikuti keinginan gurunya. Karena kadang murid memiliki kodrat sendiri sesuai zamannya. Jadi murid ada masa bermain, maka kita harus bisa mensikapi bagaimana pembelajaran kita juga berupaya untuk mewujudkan seperti halnya sebuah permainan, sehingga anak lebih tertarik. Kemudian murid harus diberi kebebasan untuk memahami pelajaran sesuai dengan caranya. Setiap individu ternyata memiliki keunikan, baik cara belajar ataupun gaya belajarnya, sehingga diharapkan kita bisa mengenal itu. Kemudian membuat hubungan antara guru dengan murid menjadi lebih baik. Berikut adalah gambaran aksi nyata pada modul 1.1 sebelum mengenal filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pembelajaran bagi saya cenderung masih berpusat pada guru, ya, sehingga mungkin di dalamnya anak kadang cenderung untuk sedikit bosan, sedikit jenuh dan sebagainya. Kemudian setelah mengenal gambaran filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya berusaha walaupun belum maksimal, ya, mengupayakan pembelajaran berpusat pada murid melalui beberapa kegiatan, di antaranya dengan diskusi ataupun pembelajaran di luar kelas apabila materinya memang sesuai pada saat kegiatan tersebut. Demikian tadi sedikit gambaran tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang kami pelajari di program Guru Penggerak ini di modul 1.1. Sebelum kami lanjutkan, barangkali dari Bapak Ibu guru ada yang mau bertanya, kami persilakan. Sementara belum, ya, napa? Ya, enggak apa-apa. Berikutnya modul 1.2 yang kami pelajari yaitu tentang nilai-nilai dan peran guru penggerak. Aksi nyata yang saya coba lakukan adalah mewujudkan kepemimpinan murid melalui kegiatan P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kegiatannya apa saja yang
sudah dilakukan saat kegiatan prodi pelajaran Pancasila yang kami lakukan di kelas 7A saat itu. Ini saat anak-anak berlatih dengan mereka berusaha untuk mendapatkan tarian jaranan ini. Mereka belajar mandiri, mereka berpusat pada anak-anak menentukan jenis tariannya, mereka menentukan sendiri. Kemudian mencoba belajar dari otodidak ya, karena memang walaupun kita punya guru seni tari, tapi sebagian besar kemarin dilaksanakan secara mandiri oleh kelompok mereka. Ya, dengan beberapa keterbatasan karena memang tidak semua anak juga memiliki kemampuan untuk menari, tapi mereka saling berkolaborasi, saling menyemangati sehingga berusaha untuk belajar. Selain kegiatan tari, mereka juga membuat poster, kemudian juga membuat alat seni yang terkait dengan kegiatan untuk pentas seninya. Baik hiasan kepala maupun hiasan pendukung lainnya. Kemudian pada puncaknya adalah kegiatan yang ditampilkan pada panen karya. Jadi setelah tadi latihan, kemudian puncaknya adalah pada pentas panen karya. Ya. Kita lanjutkan terlebih dahulu. Yaitu tentang nilai-nilai guru penggerak. Ada 5 nilai guru penggerak yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah berpihak
pada murid. Apapun kegiatan kita, apapun tujuan pembelajaran kita mengajar kepada mereka, maka diupayakan untuk berpihak kepada murid. Kemudian nilai-nilai berikutnya adalah mandiri. Diharapkan guru penggerak mampu mandiri, baik mandiri untuk memperdalam pengetahuannya maupun mandiri dalam menyelesaikan hal-hal yang terkait dengan tugas dan kewajibannya. Berikutnya adalah kolaboratif. Diharapkan guru penggerak mampu bekerja sama, bersinergi dengan stakeholder yang berada dalam lingkungan sehingga nantinya mampu mewujudkan sekolah yang semakin maju dan berkembang. Berikutnya, nilai guru penggerak selanjutnya adalah reflektif. Diharapkan guru penggerak mampu merefleksi atas segala kegiatan yang dilakukan, evaluasi apabila di dalamnya memang ada sesuatu yang perlu dievaluasi. Berikutnya adalah nilai inovatif. Diharapkan guru penggerak mampu menjadi inovator minimal bagi dirinya, terutama yang pertama adalah untuk lingkungan kelasnya. Diharapkan pula nantinya diterapkan secara umum di sekolah. Selain itu, selain nilai guru penggerak, berikutnya ada 5 butir peran guru penggerak. Yaitu yang pertama, menjadi pemimpin pelajar. Guru penggerak diharapkan dapat menjadi pemimpin pembelajaran yang nantinya mampu menuntun anak untuk mendapatkan sesuatu yang mereka cari dalam belajar. Sehingga sekolah pun nantinya diharapkan dapat melayani dan menuntun siswa sesuai dengan kodratnya. Kemudian yang kedua, peran guru penggerak adalah menggerakkan komunitas praktisi. Komunitas praktisi adalah kumpulan dari beberapa elemen yang memiliki satu keilmuan yang sama. Ya. Contohnya adalah komunitas praktisi misalkan MGMP. Itu yang satu keilmuan. Ya. Kemudian yang ketiga, peran guru penggerak berikutnya adalah menjadi coach bagi guru yang lain. Mampu memberikan pendampingan, mampu memberikan pelatihan bagi guru yang lainnya. Kemudian guru penggerak juga diharapkan nantinya dapat mendorong kolaborasi antar guru sehingga kegiatan sekolah dapat berjalan dengan lancar. Kemudian yang kelima adalah mewujudkan kepemimpinan murid. Kemudian pada modul 1.2 ini aksi nyata saya adalah menggerakkan komunitas praktisi. Karena kebetulan saya menjadi pengurus MGMP, maka saya fokuskan di kegiatan komunitas praktisi di MGMP. Semoga internetnya bisa jalan ini. Oh, the strangest feeling to know what to believe in. Cause every time you touch me, I can't control my body. Oh, baby, you are on my mind. All I think about, and I don't wanna stop. I don't wanna stop. Could you come closer to me? I just can't resist you. I'm giving up. I'm giving up.
am stuck in a dreaming. I can't help what I'm feeling. I don't know if I'm breathing when you are with me. My heart's beating. I am stuck in a dreaming. I can't help what I'm feeling. I don't know if I'm breathing when you are with me. My heart's beating. I'm giving up. I'm giving up. Getting into you. I'm giving up. I'm giving up. Getting into you. I'm giving up. Yaitu kegiatan yang dilakukan adalah diklat peningkatan kompetensi guru yang kami laksanakan pada sekitar bulan September sampai dengan Oktober. Kegiatannya diantaranya adalah mengenal pembelajaran kinestetik bersama narasumber dari Kepala SMP Satap Sapuran, ya, yang merupakan seorang juara OGN Olimpiade Guru Nasional di tingkat nasional, kalau tidak keliru kemarin juara 5. Tundung Memolo menyampaikan kepada kami tentang pembelajaran kinestetik, ya. Mohon maaf karena tidak bisa ditayangkan. Saya ulang sekali lagi, barangkali sudah bisa. Tidak mau, ya, tidak apa-apa. Demikian tadi tentang modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Barangkali dari Bapak Ibu ada yang mau bertanya, kami persilahkan. Oh, nggih, monggo Bu Eka, ya. Terima kasih waktu yang diberikan. Yang saya tanyakan adalah terima kasih waktu yang diberikan. Yang akan saya tanyakan, nilai-nilai guru penggerak itu kan ada 5. Apakah dalam kelima itu berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, reflektif, dan inovatif itu bisa dilaksanakan bersamaan? Atau hanya bisa menggunakan hanya berpihakan pada murid dengan kolaboratif atau bagaimana? Terima kasih. Terima kasih kepada Bu Eka yang menanyakan tentang nilai-nilai guru penggerak. Apakah kelima-limanya bisa dilaksanakan secara bersamaan atau tidak? Ini sebenarnya adalah fleksibel. Jadi tergantung dari kegiatan yang kita laksanakan, ya. Kalau seperti yang kegiatan yang saya coba lakukan di kegiatan ini adalah tentang menggerakkan komunitas praktisi, maka di dalamnya contoh yang kegiatan saya tadi adalah tentang mengenal pembelajaran kinestetik. Pembelajaran kinestetik itu apa? Adalah pembelajaran yang terkait dengan pergerakan. Jadi siswa punya gaya belajar tertentu, yaitu suka jalan-jalan atau suka berpindah. Maka kita fasilitasi agar pembelajaran tidak jenuh, maka dengan model pembelajaran kinestetik tersebut, sehingga otomatis itu adalah berpihak kepada murid nantinya, sehingga anak tidak hanya duduk di dalam kelas diskusi dengan temannya, tapi hanya dalam satu meja. Tapi kalau dengan kinestetik mungkin kita bisa berjalan melihat hasil karya temannya. Kemudian di dalamnya juga otomatis nilai-nilai kolaboratif akan jadi satu di situ, karena di dalamnya tetap ada pembelajaran bersifat kolaboratif, ya, kerjasama bersama temannya, dan tentunya
ada juga nilai inovatifnya. Karena ketika kita belum pernah mencoba pembelajaran kinestetik, kemudian kita melakukannya, maka itu termasuk sebuah inovatif. Atau bahkan mungkin kita memodifikasi dari beberapa model pembelajaran yang sudah ada. Jadi sekali lagi, apakah kelima-limanya bisa satu kesatuan tergantung dari apa yang akan kita lakukan. Tapi secara umum bisa saling melengkapi. Ya. Setidaknya dari 5 itu kita upayakan ada yang dilaksanakan. Terutama yang sekarang sesuai dengan filosofi KHD adalah berpihak pada murid. Mungkin itu Bu Eka, ada sedikit gambaran. Ya, terima kasih. Ada lagi mungkin dari teman-teman yang lain? Ya. Ya, sementara kita lanjut lebih dahulu, nggih. Oh, nggih, monggo, Bu. Bu Murni, dipersilahkan, nggih. Terima kasih. Yang akan saya tanyakan, tadi disampaikan bahwa menurut Ki Hajar Dewantara bahwa kita memberikan sebagai pendidik itu berpihak pada murid. Apakah semua kegiatan itu diserahkan sepenuhnya kepada murid atau sesuai dengan keinginan murid? Lalu kalau demikian, bagaimana dengan adanya buku paket dan buku-buku pendamping yang disediakan di sekolah? Nah, kalau misalnya semuanya harus berpihak pada murid, berarti kan semua harus sesuai dengan apa yang murid inginkan atau yang murid butuhkan. Terima kasih. Itu yang saya sampaikan. Ya. Terima kasih kepada Bu Murniati. Ada 2 pertanyaan sepaham yang tadi saya terima. Yang pertama, apakah pembelajaran yang berpihak pada murid itu berarti diserahkan kepada murid terhadap semua kegiatannya? Saya akan mencoba menyampaikan di sini bukan berarti seluruh kegiatan diserahkan kepada kegiatan murid, tapi kita merancang kegiatan yang di dalamnya sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Jadi kadang ada anak yang gaya belajarnya tadi saya sampaikan kinestetik, maka sebisa mungkin ketika kita tahu bahwa di dalam kelas tersebut ada beberapa anak yang memang punya gaya belajar seperti itu, maka kita mencoba memfasilitasi. Mungkin dengan model diskusi, kemudian dilanjutkan dengan pemajangan karya, kemudian anak dicoba untuk saling berbagi dengan mengecek jawaban kelompok yang lain. Kemudian bisa juga tentang ini menjadi pembelajaran yang berdiferensiasi berarti nantinya jadinya. Jadi mungkin sebagai gambaran ketika saya mengajarkan matematika, ketika mempelajari tentang operasi himpunan, mungkin ada beberapa, karena di dalam operasi himpunan itu ada tentang gabungan, pengurangan, kemudian irisan. Kami memberikan kepada murid-murid setelah dibentuk kelompok dipersilakan siapa di antara yang akan belajar tentang gabungan himpunan. Dari 4 anak tersebut yang mau mempelajari gabungan, tentukan dulu siapa. Yang mau mempelajari irisan, siapa terlebih dahulu, kemudian pengurangan. Kemudian setelah mereka menentukan mau keahliannya di masing-masing, kemudian kami memberikan instruksi yang sesama belajar tentang gabungan untuk berkumpul di kelompok sebelah
yang kami tentukan. Yang mau belajar tentang irisan himpunan silahkan menempati posisi tempat duduk yang sudah kami sampaikan. Kemudian mereka belajar sesuai keahlian mereka masing-masing. Karena mereka memang berinisiasi untuk belajar yang spesifik tertentu sampai betul-betul bisa paham. Kemudian mereka kembali lagi ke kelompoknya untuk membagikan kepada temannya pengetahuan yang telah didapatkan sebelumnya, ya, kepada teman satu kelompoknya, baik yang dapat tentang pangan menyampaikan kepada temannya, yang mendapatkan irisan juga menyampaikan kepada temannya. Jadi salah satunya berpihak kepada murid adalah sesuai dengan keinginan mereka. Walaupun akhirnya mereka juga belajar bersama, berarti yang pengurangan juga belajar, irisan juga, gabungan juga. Kemudian mungkin dengan gaya belajar yang lain, misalkan ada anak yang memiliki gaya belajar audi, berarti mendengarkan ya kita, maupun visual ya, maka kadang kita perlu memberikan materi kepada anak, tidak hanya buku, mungkin juga bisa video maupun peraga yang lain. Begitu untuk yang dimaksud dengan apakah diserahkan ke seluruhnya. Jadi maksudnya di sini adalah sesuai kebutuhan ataupun gaya belajar anak. Kemudian terkait dengan buku paket ataupun buku pendamping, itu tetap digunakan sebagai sumber belajar. Jadi anak tetap tidak lepas dengan sumber belajar. Kadang kita juga tetap harus menjelaskan terlebih dahulu sebelum mereka mendiskusikan hal yang mereka pelajari saat itu. Mungkin itu Bu Murni sedikit gambarannya. Ya. Ya. Begitu aja. Selanjutnya tentang modul 1.3 yang berisi tentang visi guru penggerak. Saya mencoba membuat visi bagi diri kami, yaitu terwujudnya murid yang berprestasi, berbudaya, berwawasan lingkungan, dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Impian ke depan saya adalah itu, tapi ya mungkin tidak semuanya bisa dilaksanakan saat ini. Mungkin dapat dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan materi yang sedang dipelajari saat ini. Demikian untuk modul 1.3. Jadi ini adalah visi saya. Namun dalam pelaksanaannya ya berjalan sesuai dengan waktu kami membimbing peserta didik. Kemudian yang terakhir yaitu tentang aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Membangun budaya positif melalui keyakinan kelas. Cara membangun budaya positif di kelas matematika, yang pertama saya membuat kesepakatan kelas. Berikutnya dari kesepakatan kelas tersebut kami jadikan keyakinan kelas yang nantinya harapannya dapat disepakati oleh murid-murid. Kemudian ada sedikit gambaran mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas. Keyakinan kelas itu lebih memotivasi seseorang dari dalam diri, sehingga akan lebih mengena untuk dilaksanakan dengan kesadaran diri. Sedangkan kalau peraturan kelas lebih ke aturan yang tertulis, sehingga untuk menjalankan sebuah peraturan kadang tidak dengan sepenuh hati, agar tidak mendapatkan, kadang hanya supaya tidak mendapatkan hukuman saja. Nah, dari kesepakatan kelas itu nanti akan tumbuh menjadi keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Kemudian kami sampaikan bagaimana tips pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada aturan. Kemudian keyakinan kelas pernyataan-pernyataan universal yang sudah umum. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Berikutnya lagi, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh
warga kelas tersebut. Selanjutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang diterapkan di lingkungan tersebut, ya. Mungkin antara kelas A dan kelas B bisa ada sedikit perbedaan sesuai dengan hasil kesepakatan bersama. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, baik secara langsung ataupun secara online menggunakan aplikasi. Sedikit gambaran keyakinan kelas yang sudah kami rangkum dari kelas. Yang pertama, diawali dengan salam atau doa. Kemudian sebelum kegiatan dimulai, anak-anak sudah siap di dalam kelas. Itu keyakinan kelas matematika yang kemarin kami buat. Kemudian apabila ada jeda istirahat ketika jam masuk kelas, agar sudah siap. Sehingga beberapa peserta didik dari kelas 7A, B, C, dan D, apabila sudah ada jeda istirahat, terutama sekali ketika pas saat akan jam saya, ataupun jam yang lainnya ternyata sama, mereka sepertinya lebih terkondisi untuk masuk kelas terlebih dahulu. Sehingga karena sudah diwanti-wanti, itu sudah menjadi kesepakatan kelas saya, kelas matematika, bahwa sebelum pembelajaran terutama ada jeda istirahat, dimohon untuk sudah siap di dalam kelas. Kemudian mengikuti pelajaran dengan sepenuh hati. Ternyata beberapa siswa juga yang mengikuti pelajaran tidak sepenuh hati. Contohnya kemarin ada yang malah menggambar dan sebagainya. Menggambar di luar ketentuan yang di pelajaran. Kemudian ketika ada tugas mandiri diharapkan dikerjakan secara mandiri. Kemudian ketika tugas kelompok diharapkan masing-masing anggota bisa berkontribusi. Kemudian tidak boleh memanggil teman dengan nama orang tua. Nah, karena yang terjadi beberapa siswa itu ada yang memanggil dengan nama orang tuanya. Berikutnya, HP digunakan hanya jika diperlukan. Kemudian kemarin 7A ada tambahan dibandingkan di kelas yang lain, karena memang di kelas 7A ada kelas beberapa siswa yang agamanya non muslim, sehingga menyampaikan tidak intoleransi. Nah, kebalik apa mboten nggih? Tidak intoleransi. Toleransi ya, oh ya. Bukan kebalik ini. Kemudian berarti positif ya. Ya. Berikutnya adalah setiap kegiatan belajar mengajar agar diakhiri dengan doa ataupun bacaan hamdalah. Kemudian sedikit kami sampaikan rancangan tindakan yang saya rancang untuk kegiatan modul ini, yaitu latar belakangnya semestinya sebuah kelas, apalagi kelas matematika, memiliki keyakinan kelas yang disepakati oleh murid, sehingga tugas-tugas dapat diselesaikan dengan tepat waktu oleh murid. Namun kenyataannya ada beberapa murid yang mengerjakannya tugas seenaknya atau bahkan hanya menyalin punya teman. Bahkan ada yang belum selesai. Oleh karena itu, setelah mempelajari tentang pentingnya keyakinan kelas, maka saya membuat keyakinan kelas yang tadi sudah saya sampaikan. Adapun materi yang saya pilih adalah tentang persamaan linear satu variabel yang saat itu memang sedang kami pelajari. Tujuannya diantaranya untuk meningkatkan keterampilan menyelesaikan permasalahan terkait persamaan linear satu variabel. Jadi aksi nyata yang saya lakukan ini sekaligus ketika saya mengajar matematika. Kemudian tujuannya adalah tujuan dari pembuatan keyakinan kelas pada mapel matematika, yaitu agar tugas-tugas tentang persamaan linear satu variabel terselesaikan sesuai waktu yang telah disepakati. Kemudian tolak ukurnya, peserta didik atau murid menulis model matematika dari suatu permasalahan
Indikator penilaiannya adalah variabel dan konstantanya sesuai dengan ketentuan. Kemudian berikutnya menentukan penyelesaian persamaan. Di antaranya indikatornya tahapan penyelesaian dan juga nilai yang sesuai. Kemudian keyakinan kelas yang tersirat di dalamnya adalah disiplin, tanggung jawab, dan juga bekerja sama. Kemudian lini masa tindakan yang akan dilakukan, meminta murid untuk berpendapat tentang kesepakatan kelas yang diinginkan. Kemudian kami tuliskan seperti rangkuman tadi. Kemudian bermusyawarah untuk menemukan kesepakatan bersama. Kemudian kan poin-poin kesepakatan. Kemudian yang keempat, memutuskan restitusi jika terjadi pelanggaran. Hal dukungan yang dibutuhkan, yang pertama LCD, yang kedua meminta bagian sarana prasarana untuk memperbaiki atau mengganti LCD yang versi bisa berjalan atau mobile, terutama di kelas-kelas yang saya ampu. Namun demikian, tidak semuanya kesepakatan kelas yang sudah disepakati itu bisa dilaksanakan dengan sesuai. Kadang ada beberapa yang tetap dilanggar atau anak yang tidak sesuai dengan kesepakatan yang sudah dibentuk atau keyakinan kelas yang sudah dibentuk. Berikut ini semoga sinyalnya masih hilang lagi nih. Aduh. Nah. Karena video-videonya kemarin sudah saya upload di YouTube, harapannya biar tidak memenuhi HP, ternyata ada kendala. Untuk restitusi sudah kami videokan dengan melalui tahapan-tahapan yang sudah ada, tapi ini mohon maaf malah tidak bisa seperti. Silakan duduk, Mas. Halo. Sehat, Mas? Sehat. Terima kasih sudah bisa hadir di ruangan ini. Tahu kenapa saya panggil Mas Deo? Tahu. Tahu. Kenapa? Karena waktu itu saya pernah masuk pelajaran Pak Adi waktu matematika. Oh. Kalau kegiatan seperti itu menurut Mas Deo berarti bagaimana? Harus diubah. Harus diubah ya. Karena sebelumnya kan kita punya keyakinan kelas ya. Bahasanya dulu kesepakatan kelas bahwa ketika mau masuk pelajaran kemudian ada jeda istirahat sebisa mungkin saat mengikuti pelajaran itu makan jajannya sudah selesai. Jadi kebetulan saat itu maksudnya lagi enak-enaknya karena berbagai alasan. Menurut Mas Neo kemarin alasannya apa? Karena memilih warung yang terlalu ramai. Ya saat memilih warung untuk jajan pas yang ramai sehingga saat dapat jajannya waktunya sudah mepet untuk habis selesai. Selanjutnya apakah yang harus dilakukan supaya kejadian tersebut tidak terulang lagi gimana Mas? Strateginya gimana? Memilih warung yang agak tidak ramai. Salah satunya bisa memilih kantin atau warung yang saat itu tidak begitu ramai biar nanti cepat untuk mendapatkan jajannya dan waktu memakan jajannya juga tidak terlalu lama. Kemudian apakah Mas Neo menyepakati keyakinan kelas yang kita buat saat itu? Menyepakati. Apakah meyakininya? Meyakininya. Kemudian kan apabila melanggar keyakinan tersebut kan biasanya ada konsekuensinya kan. Salah satu konsekuensinya biasanya masuknya jadi terlambat, kemudian mengikuti pelajarannya juga terlambat kan, sehingga efek kedepannya ya dari materinya ada yang tidak terserap dengan baik. Jadi ya
semoga ke depan Mas Nio siap untuk memperbaiki itu ya, Ya. sehingga kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan baik. Itu ya Mas Nio, tetap semangat untuk belajar, silakan bisa kembali ke kelas. Terima kasih Mas. Ya, terima kasih Pak. Ya. Ya, silakan Mas Nasi. Sehat Mas? Ya. Tahu kenapa hari ini saya panggil Mas Nasi? Oh, nggak tahu ya. Oke, kami review kembali ya. Kemarin Mas Messi waktu pelajaran matematika di kelas sepertinya tidak fokus ya, malah melakukan kegiatan apa kemarin? Malah menggambar apa itu Mas? Malah menggambar bola. Ya, sebenarnya menggambar seperti itu juga bagus, tapi harapannya sesuai dengan yang kita pelajari. Kalau pas seni budaya ya mungkin bisa dibuat di situ. Nah, kemarin malah pelajaran matematika malah menggambar tengkorak ya, nggak apa-apa. Sebenarnya nggak apa-apa, tapi upayakan itu nanti dilakukan pada saat pelajaran seni budaya. Kemudian berarti itu kan sebelumnya kan kita sudah punya kesepakatan kelas ya, yang berubah menjadi keyakinan kelas bersama, yaitu saat pelajaran matematika tidak diperkenankan untuk bahasanya selingkuh mengerjakan mata pelajaran yang lain ya, kita fokusnya ke matematika, kecuali ada instruksi memang kita gabung dengan mata pelajaran yang lain seperti itu. Apakah Mas masih bersedia untuk memperbaiki kejadian yang kemarin? Siap, bersedia. Kemudian apa yang harus dilakukan supaya kegiatan tadi menggambar itu tidak terulangi lagi? Berusaha untuk tidak menggambar di saat pelajaran. Kemudian kita ulang kembali ya, bahwa kita punya kesepakatan atau kita rubah sekarang dari keyakinan kelas. Salah satu diantaranya adalah saat pelajaran matematika ya, kita fokus pada pelajaran matematika ya. Apakah bersedia untuk mengubah kebiasaan yang kemarin itu? Nah, kita ulangi lagi, berarti keyakinan kelasnya apa tadi Mas? Tidak boleh berselingkuh pelajaran. Nah, tidak boleh saat pelajaran matematika malah mengerjakan pelajaran yang lainnya ya. Nah, apakah kamu meyakini kesepakatan tersebut? Nah, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia untuk memperbaiki yang kesalahan kemarin? Nah, semoga itu nanti benar-benar dilaksanakan ya, sehingga nanti bisa fokus di pelajaran matematika. Karena nanti konsekuensinya kan kalau tidak fokus, kamu ya tidak paham dengan matematika. Begitu ya Mas Nasi, semoga pertemuan berikutnya betul-betul sudah bisa fokus saat mengikuti pelajaran matematika. Atau mungkin ada gagasan kenapa kamu kemarin melakukan hal tersebut? Ada masukan? Ya, sementara itu cukup terlebih dahulu. Ya, silakan menghadiri dari kelas. Terima kasih. Sudah. Silakan duduk, Mas. Halo. Sehat, Mas? Sehat. Terima kasih sudah bisa hadir di ruangan ini. Tahu kenapa saya panggil Mas Yo? Tahu. Kenapa? Karena waktu itu saya tengah masuk pelajaran Pak Adi waktu matematika. Oh, kalau kegiatan seperti itu menurut Mas Leo berarti bagaimana? Harus dirubah. Harus diubah ya, karena sebelumnya kan kita punya keyakinan kelas ya, bahasanya itu kesepakatan kelas bahwa ketika mau masuk pelajaran kemudian ada jeda istirahat sebisa mungkin saat kalau ikut pelajaran itu makan jasanya sudah selesai.
Tapi kebetulan saat itu Mas Nio lagi enak-enaknya karena berbagai alasan. Menurut Mas Nio kemarin alasannya apa? Karena memilih warung yang terlalu ramai. Ya saat memilih warung untuk jajan pas yang ramai sehingga saat dapat jajannya waktunya sudah mepet untuk habis selesai. Selanjutnya apakah yang harus dilakukan supaya kejadian tersebut tidak terulang lagi gimana Mas? Strateginya gimana? Memilih warung yang agak tidak ramai. Salah satunya bisa memilih kantin atau warung yang saat itu tidak begitu ramai biar nanti cepat untuk mendapatkan jajannya dan waktu memakan jajannya juga tidak terlalu lama. Kemudian apakah Mas Nio menyepakati keyakinan kelas yang kita buat saat itu? Menyepakati. Apakah meyakininya? Meyakininya. Kemudian kan apabila melanggar keyakinan tersebut kan biasanya ada konsekuensinya kan. Salah satu konsekuensinya biasanya masuknya jadi terlambat, kemudian mengikuti pelajarannya juga terlambat kan, sehingga efek kedepannya ya dari materinya ada yang tidak terserap dengan baik, gitu ya. Semoga ke depan Mas Nio siap untuk memperbaiki itu ya, sehingga kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan baik. Itu ya Mas Nio. Tetap semangat untuk belajar. Silakan bisa kembali ke kelas. Terima kasih Mas. Ya, terima kasih Pak. Ya. Silakan duduk Mas Nio. Sehat Mas? Sehat. Terima kasih sudah bisa hadir di ruangan ini. Tahu kenapa saya panggil Mas Nio? Tahu. Tahu. Kenapa? Karena waktu itu saya terlambat masuk pelajaran Pak Adi waktu matematika. Oh. Kalau kegiatan seperti itu menurut Mas Nio berarti bagaimana? Harus diubah. Harus diubah ya. Karena sebelumnya kan kita punya keyakinan kelas ya. Bahasanya dulu kesepakatan kelas bahwa ketika mau masuk pelajaran kemudian ada jeda istirahat sebisa mungkin saat mengikuti pelajaran itu makan jajannya sudah selesai. Tapi kebetulan saat itu Mas Nio lagi enak-enaknya karena berbagai alasan. Menurut Mas Nio kemarin alasannya apa? Karena memilih warung yang terlalu ramai. Ya saat memilih warung untuk jajan pas yang ramai sehingga saat dapat jajannya waktunya sudah mepet untuk habis selesai. Selanjutnya apakah yang harus dilakukan supaya kejadian tersebut tidak terulang lagi gimana? Strateginya gimana? Memilih warung yang agak tidak ramai. Salah satunya bisa memilih kantin atau warung yang saat itu tidak begitu ramai biar nanti cepat untuk mendapatkan jajannya dan waktu memakan jajannya juga tidak terlalu lama. Kemudian apakah Mas Nio menyepakati keyakinan kelas yang kita buat saat itu? Menyepakati. Apakah meyakininya? Meyakininya. Kemudian kan apabila melanggar keyakinan tersebut kan biasanya ada konsekuensinya kan. Salah satu konsekuensinya biasanya masuknya jadi terlambat, kemudian mengikuti pelajarannya juga terlambat kan, sehingga efek kedepannya ya dari materinya ada yang tidak terserap dengan baik, gitu ya. Semoga ke depan Mas Nio siap untuk memperbaiki itu ya, sehingga kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan baik. Itu ya Mas Nio. Tetap semangat untuk belajar. Silakan bisa kembali ke kelas. Terima kasih Mas. Ya, terima kasih Pak. Ya. Dalam prakteknya
kami sampaikan untuk yang restitusi ini ada beberapa pelanggaran. Yang pertama, peserta didik ada yang saat tertentu itu awal-awal kesepakatan setelah jeda istirahat ada yang masuk kelasnya terlambat. Maka kami sampaikan tentang konsekuensinya. Kemudian kami coba panggil, kemudian kami restitusi sesuai langkah-langkah yang ada. Tapi secara umum dampak dari kesepakatan kelas yang sudah disepakati di kelas matematika, yaitu tentang mengubah permasalahan sehari-hari menjadi model matematika, peserta didik dapat mengumpulkan atau menyelesaikan lebih tepat waktu daripada sebelum-sebelumnya. Kemudian ini yang terakhir, pengalaman belajar yang didapatkan setelah mempelajari modul 1.4 yaitu tentang budaya positif adalah diantaranya perubahan paradigma belajar dengan metode belajar merdeka. Hampir sama dengan yang kami pelajari di modul PGP ini, yaitu mulai dari diri, kemudian eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, kemudian ada refleksi terbimbing, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, 7 koneksi antar materi, dan ke-8 adalah aksi nyata. Selanjutnya, dalam membangun budaya positif di sekolah ini harus memahami konsep kebutuhan dasar manusia terlebih dahulu sebelum membuat kesepakatan kelas. Bahwa ternyata ada kebutuhan untuk bertahan hidup, kemudian penguasaan, kesenangan, kebebasan, dan tentunya kasih sayang. Selanjutnya, harus memahami bahwa motivasi perilaku manusia itu berbeda-beda. Maka kita harus bisa memahami murid-murid. Ya, kalau kita maka sebagai motivasi eksternal yang diharapkannya dapat menumbuhkan motivasi diri peserta didik. Sekitar 12 tahun yang lalu adalah tipikal saya, ya, tipikal penghukum. Ya. Sampai-sampai dulu dicari Pak Polisi zaman Pak Wahyudi karena menendang kaki anak yang kebetulan bapaknya ada polisi. Kemudian yang kedua, pembuat orang merasa bersalah. Ya. Biasanya guru akan bersuara lebih lembut, tetapi makna kalimat yang di dalamnya murid menjadi merasa bersalah. Kemudian tipe yang ketiga, sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi atau ajaan. Kemudian sebagai berikutnya ada sebagai monitor, yaitu memonitor atau mengawasi. Dan yang diharapkan sebenarnya walaupun perlu belajar, yaitu posisi kontrol sebagai manajer. Kemudian yang keempat yaitu memahami tahapan segitiga restitusi jika ada murid yang melanggar keyakinan kelas yang diperoleh melalui kesepakatan kelas tersebut. Yang pertama tentunya dengan validasi tindakan yang salah tersebut benar atau tidak, kemudian menanyakan keyakinan kelasnya sebelumnya seperti apa. Kemudian yang ketiga adalah menstabilkan identitas. Harapannya kesepakatan kelas nantinya itu dapat membentuk keyakinan kelas dan akhirnya menjadi budaya positif di sekolah kita. Mungkin itu dari kami yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Oh nggih, monggo Bu Murni.
Nggih. Ya. Yang pertama tadi ada kata-kata lini masa, saya dimaksudkan dengan kata lini masa. Ya. Lalu yang kedua, sebetulnya apa sebenarnya arti dari aksi nyata? Maksudnya seperti apa? Oke. Kalau melihat action tadi, apakah waktu kita melaksanakan pembelajaran yang dibuat aksi nyata atau membuat perangkat-perangkat untuk melaksanakan pembelajaran? Ya. Terima kasih kepada Bu Murni. Yang pertama tentang arti kata lini masa tindakan yang dilakukan. Mohon maaf barangkali nanti ada kekeliruan dari tinjauan bahasa. Di sini adalah lini masa, di sini maksudnya adalah tahapan sesuai dengan alur waktunya. Jadi lini masa adalah tahapan menurut alur waktunya terhadap tindakan yang akan dilakukan. Mohon maaf apabila nanti ada kekeliruan dari segi tata bahasa, tapi berdasarkan yang ada di kalimat di sini adalah tahapan, tapi yang terkait dengan alur yang harus dilakukan. Lini masa tadi. Ya. Alur. Atau bahasa yang lain mungkin bisa disebut sebagai alur tindakan yang dilakukan. Itu bisa. Mungkin padanan katanya adalah itu. Mantan nggih, Bu Murni. Mohon maaf nanti kalau oke, tentang aksi nyata. Aksi nyata sebenarnya apa sih? Baik, yang pertama tentang aksi nyata. Biasanya apabila kita sudah mempelajari sebuah modul seperti juga yang di PMM, maka diharapkan ada aksi nyatanya. Kalau yang coba saya sampaikan di sini, saya berikan gambaran yang modul 1.4 ini nggih. Jadi pada modul 1.4 itu di PMM juga ada, yaitu tentang budaya positif. Tapi kalau di PMM kan kita membaca materinya terlebih dahulu, kemudian atau videonya, kemudian nanti sampai pada refleksi, kemudian baru sampai pada tes begitu ya. Dan terakhir adalah aksi nyata. Berarti dari sebenarnya mungkin hampir sama yang materinya ya, budaya positif itu di dalamnya ada restitusi juga. Jadi aksi nyata di situ dimaksudnya adalah bahwa kita mencoba mendokumentasikan apa yang kita lakukan berdasarkan modul yang kita pelajari. Penerapan, pendokumentasian penerapan yang sudah kita pelajari. Contohnya tentang tadi budaya positif. Berarti saya nanti menguploadnya adalah salah satunya bisa tentang pembentukan keyakinan kelas. Kemudian yang kedua bisa tentang apa yang sudah saya lakukan tadi tentang penerapan keyakinan kelas pada pembelajaran matematika terkait dengan persamaan linear satu variabel. Itu bisa. Kemudian apa boleh kok nggih Bu? Sudah nggih. Ya. Sementara seperti itu gambarannya. Barangkali ada yang mau menambahkan. Sementara itu, ya, dari kami terima kasih Bapak Ibu semuanya yang telah memenuhi undangan dari kami tentang pengimbasan budaya positif yang telah kami pelajari di Guru Penggerak. Waktu selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Sundari. Luar biasa sekali pemaparan tentang budaya positif di SMP Negeri 2 Selomerto yang sudah disampaikan oleh Bapak Hadi Setyo Nugroho. Untuk itu kita berikan aplaus untuk Bapak Hadi Setyo Nugroho.
Terima kasih atas ilmunya Pak Hadi, Bapak Ibu guru rekan semua serta Bapak Ibu guru karyawan SMP Negeri 2 Selomerto. Dari pemaparan tadi izinkan saya menyimpulkan bahwa budaya positif di SMP Negeri 2 Selomerto dapat kita mulai dari kelas kita masing-masing dengan tindakan aksi nyata dari kita semua para guru dan didukung oleh karyawan SMP Negeri 2 Selomerto dengan langkah kecil yang itu membuat keyakinan kelas, di mana dengan adanya keyakinan kelas tersebut para murid tercinta kita ketika ada sedikit keluar dari keyakinan kelas, maka kita mensikapinya dengan segitiga restitusi, maka kita dapat menyikapinya dengan segitiga restitusi posisi kontrol kita sebagai manajer. Mari Bapak Ibu semangat belajar untuk negeri kita tercinta, untuk sekolah kita tercinta demi terwujudnya murid SMP Negeri 2 Selomerto yang berkarakter melalui budaya positif di SMP Negeri 2 Selomerto. Demikian presentasi dari Pak Hadi Setio Nugroho. Kita tutup diseminasi kita pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai moderator, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.